Ketiga anak laki-laki itu sudah meninggal ketika mereka masih kecil. Ketiga anak laki-laki itu bernama Lakacong, Lagagak, dan Latampa. Suatu hari, ibunya yang sudah tua dan mulai sakit-sakitan memanggil ketiga anaknya. Anakku, saat ini kalian sudah mulai beranjak dewasa. Sama nih. Dan rasanya ibu sudah semakin tua. Ibu pikir tibalah saatnya ibu membagikan harta warisan peninggalan ayahmu itu menjadi 3 bagian yang sama. Dan belum habis kalimat ibunya, Lakacong tiba-tiba memotong. Tidak, itu tidak adil namanya. Bagaimanapun juga aku adalah anak yang tertua. Jadi akulah yang paling berhak mengatur semua harta warisan itu. Lakacong, anakku, ibu belum selesai bicara, nak. Iya, Kak, biarkan ibu dulu melanjutkan bicaranya. Diam, kau Latampa. Kamu tidak tahu apa-apa. Selama ini, akulah yang bekerja keras untuk menghidupi kalian. Lakacong, anakku, apa yang ibu sampaikan ini adalah amanah dari mendiang ayahmu. Itu cuma alasan. Tapi baiklah, aku hanya rela menyerahkan kepada Latampa 1 petak sawah dan sepotong kebun yang terletak di ujung bukit sana. Sedangkan aku harus mendapatkan kebun yang ada di bukit sampai puncak, berikut sawah-sawah yang ada di bawahnya. Dan aku harus mendapatkan kebun yang ada di pinggir sungai. Karena aku suka berenang, suka menangkap ikan, dan memandikan kerbauku setiap hari. Anakku, setega itukah kalian pada adikmu sendiri? Latampa berdiri menghampiri ibunya. Sudahlah, Bu. Apa yang diberikan oleh kakak itulah rezekinya Latampa. Tiba-tiba ibunya terjatuh di pangkuan anaknya. Latampa memeluk ibunya dan menangis. Tidak berselang lama, ibunya pun kembali siuman. Latampa, anakku, sepertinya waktu ibu sudah tidak lama lagi. Namun sebelum ibu pergi, aku ingin menyampaikan sebuah wasiat kepadamu. Kebun yang ada di ujung bukit itu tanamilah dengan sayur-sayuran, dan di antara sayur-sayuran itu kau tanami dengan pohon pisang hingga penuh. Lalu juallah, dan hasil penjualannya kau simpan dalam keranjang. Setelah menyampaikan wasiat itu, ibunya pun meninggal dunia. Hari berlalu dengan patuh Latampa menunaikan wasiat ibunya. Sampai suatu ketika Latampa bermimpi didatangi oleh ibunya. Latampa, anakku, kau telah melaksanakan wasiatku dengan baik. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Sekarang bukalah keranjangmu itu dan gunakanlah uangmu untuk hal-hal yang berguna, dan jangan lupa membantu sesama yang membutuhkan.
Begitu ibunya selesai bicara, ia pun menghilang, tanpa terjaga dari itu. Ia pun segera membuka keranjangnya. Ketika keranjang dibuka, yang ternyata isinya penuh dengan uang yang tak bisa terhitung itu. Tiba-tiba langit menjadi gelap, guntur menggelagar, dan kilat sambar menyambar. Hujan turun disertai badai yang maha dahsyat. Tampak kaget, belum pernah seumur hidupnya ia menjumpai peristiwa alam seperti itu. Tidak lama kemudian terdengarlah suara-suara penduduk. Tolong, tolong, ada banjir, ada banjir. Ternyata banjir bandang telah memporak-porandakan seluruh tanah di kampung itu. Tanpa lalu teringat dengan saudara-saudaranya, ia pun berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah kedua saudara hamba. Lindungilah mereka dari segi mara bahaya, ya Allah." Entah karena apa, tiba-tiba Lakacong dan Lagaga berlari menuju rumah mendiang orang tuanya, di mana adiknya Latampa tinggal seorang diri. Habislah semuanya. Kebun luas yang baru saja aku babat pohon-pohonnya untuk aku tanami tumbuhan. Dalam sekejap amblas tersapu longsor. Mengapa harus aku yang menerima musibah ini? Apakah ini karena aku berdosa kepada ibu? Begitu juga aku, Kak. Kebunku yang ada di pinggir sungai itu hanyut bersama kerbau-kerbauku. Sudahlah, Kakak. Kehendak Sang Dewata tidak dapat dihindari. Semua yang telah terjadi jangan disesali. Nasi telah jadi bubur, marilah kita buka lembaran baru. Seluruh lahan dan harta Kakak yang hilang, jika Tuhan menghendaki, akan saya bantu untuk membeli yang baru. Lakacong dan Lagangga seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia tidak percaya bahwa adiknya yang dulu disakiti kini bersedia membantunya. Tetapi dari mana adiknya itu memperoleh uang untuk membeli lahan yang baru? Latampa lalu menceritakan yang terjadi sepeninggal ibunya, termasuk wasiat yang diberikan oleh sang ibu untuk menanam pisang. Ya, inilah buah dari kejujuran dan ketulusan. Ketulusan menjaga amanah dari orang tua. Oleh karena pisang itu mengajarkan kepadaku arti kejujuran, maka pisang itu kuberikan nama Uti Lempu atau pisang jujur. Akhirnya ketiga kakak beradik itu kembali rukun dan hidup bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada siang, ada malam, ada musuh, ada pula teman. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari SDN nomor 60 Banjira yang membawakan cerita tentang Uti Lempu.